Kalian tahu nggak kalau selama ini nama kota Depok itu adalah singkatan? Dan tahu nggak kepanjangan Depok itu apa? Halo Bolo, kembali lagi sama saya Faris di channel Trisula Media. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah nama kota Depok, yang sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau Depok itu adalah singkatan dan ada kepanjangannya. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Kalau ada yang belum tahu, mari kita bahas di Minus Misteri Nusantara. Depok adalah kota dengan sejuta cerita. Kota berpopulasi 2 juta jiwa ini memiliki sejarah panjang sebagai sebuah negara dari awal abad ke-17. Sejarah mencatat Depok berasal dari singkatan bahasa Belanda, yakni De Eerste Protestantse Organisation van Christenen. Kalau nggak salah begitu dalam bahasa Belandanya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut memiliki arti organisasi Kristen Protestan pertama. Bagaimana Depok berkaitan dengan sejarah Kristen Protestan tak terlepas dari peran Cornelis Castellin. Castellin adalah pegawai VOC selama 20 tahun. Dia memulai karir di kongsi dagang itu sejak usia 20-an. Dari semula hanya pengawas gudang, tapi perlahan terus naik jabatan hingga menjadi saudagar utama dan anggota Dewan Kota Batavia. Selama bertugas, pria kelahiran 1658 itu mendapat gaji bulanan sekitar 200 sampai 350 gulden. Angka tersebut cukup besar pada masanya. Tapi dia jadi salah satu orang yang cukup pintar mengelola uang. Alih-alih dihamburkan, gaji tersebut dialihkan untuk membeli tanah di sekeliling Batavia. Dalam Depok tempo dulu, 2011, dijelaskan, tanah pertama yang dibelinya pada tahun 1693 itu berada di kawasan Gambir. Tanah tersebut lantas difungsikan untuk menanam tebu. 2 tahun setelahnya, Castellin memutuskan pensiun dari VOC dan kemudian membeli lagi tanah di Serengseng yang kini disebut Lenteng Agung. Di lahan baru ini, dia menikmati masa pensiun dan menjalani kehidupan baru sebagai tuan tanah. Dia di sana membangun rumah besar dan banyak membawa orang, tak hanya keluarganya saja. Ketika pindah ke Serengseng, Castellin bukan hanya membawa keluarganya, melainkan juga budak-budaknya. Tulis Tri Wahyuning M. Irsyam dalam Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950 sampai 1990-an. Total budak yang dibawa mencapai 150 orang. Para budak umumnya di luar Jawa dan kemudian diantaranya menganut agama Kristen. Tak seperti orang lain, Castellin sangat menghormati budak-budaknya. Sebagai Kristen yang taat, dia memahami persoalan hak asasi manusia, sehingga sangat menyayangi mereka. Atas dasar ini pula, dia membebaskan semua budaknya. Para bekas budak yang kemudian jadi anak buah
lantas ditugaskan Castellin mengelola rumah besar di Serengseng. Selain itu, mereka juga ditugaskan mengurus perkebunan yang baru saja dibelinya di kawasan Mampang dan Depok. Seluruh lahan itu menghasilkan tanaman penghasil cuan seperti tebu, lada, pala, dan kopi. Semua itu lantas membuat Castellin semakin kaya raya. Dia juga salah satu orang terkaya di Batavia. Sebelum akhirnya tutup usia pada 28 Juni 1714. Setelah wafat, orang-orang tak ribut kemana perginya harta dan tanah miliknya. Sebab 3 bulan sebelum wafat, tepat pada 13 Maret 1714, dia sudah menuliskan surat wasiat bahwa dia ingin seluruh hartanya tak hanya dibagikan kepada keluarga, tapi juga dibagikan gratis kepada para bekas budak-budaknya yang dimerdekakan. Tujuannya supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera. Plus dia juga ingin tanah tersebut berfungsi sebagai tempat penyebaran agama Kristen di Batavia. Amanah ini kemudian membawa para bekas budak Castellin mendirikan komunitas bernama DST Protestansi Organisasi Van Christini atau Organisasi Kristen Protestan Pertama. Perlahan tanah tempat komunitas itu berubah nama menjadi Depok, singkatan dari komunitas tersebut. Para anggota komunitas atau keturunannya kelak disebut menjadi Belanda Depok. Seiring waktu, Depok tetap menjadi nama wilayah di era modern sampai sekarang. Hanya saja, berbagai kepanjangan baru bermunculan terkait asal-usul Depok. Salah satunya adalah yang mengartikan Depok sebagai daerah permukiman orang kota. Mungkin itu saja cuplikan tentang sejarah dan kepanjangan nama kota Depok. Kalau bolo-bolo mau mengoreksi atau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.